Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziqbal Akila Maulana dari kelas 2 T1. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi pada pertemuan 1 dan 2 pada mata kuliah Elektronika Industri. Nah, untuk pada slide yang pertama, di sini masuk ke definisi serta sejarah elektronika industri itu seperti apa. Untuk yang pertama, dari definisi, elektronika industri adalah sebuah cabang ilmu teknik yang terkait dengan desain, produksi, dan penggunaan perangkat elektronik pada sebuah manufaktur atau industri dan juga fabrikasi. Jadi secara simpelnya, elektronika industri itu sebuah perangkat elektronik yang digunakan pada sebuah manufaktur maupun industri yang ada industri yang pada saat ini kita kenal. Lanjut untuk sejarah dari elektronika industri tersebut. Nah, untuk dari elektronika industri tersebut, sejarahnya pada awal abad ke-19 itu baru ditemukan seperti komponen-komponen elektronika, contohnya resistor, kapasitor, dan juga induktor. Nah, pada awal abad ke-19 tersebut, ilmuwan baru mengetahui 3 komponen tersebut. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, ketika pada penemuan transistor pada tahun 1947, ini ada di dalam slide PPT, William Shockley, John Bardeen, dan Walter Brattain membuka jalan bagi revolusi elektronika dalam menemukan teknologi semikonduktor seperti transistor tersebut. Nah, pada lambat laun pada 1958 di situ pada awal mulanya tercetusnya integrated circuit atau yang biasa kita sebut dengan IC. Nah, itu adalah cikal bakal terbentuknya modul-modul microcontroller seperti Arduino, Adafruit, dan lain-lain yang seperti kita kenal pada hari ini. Lanjut ke slide kedua. Pada slide kedua, ini menjelaskan tentang peran-peran elektronika industri terhadap manufaktur. Nah, jadi peran elektronika industri terhadap manufaktur itu sangatlah besar dalam dunia industri. Nah, di situ di dalam slide tersebut terdapat 6 poin. Nah, yang pertama otomasi proses. Yang dimaksud dari otomasi proses, jadi segala bentuk kerja sistem yang ada di dalam pabrik, entah sistem maintenance, entah sistem controlling, entah sistem monitoring tersebut dilakukan secara otomatis menggunakan sebuah perangkat elektronik yang ada di dalam industri tersebut. Lanjut ke 2, pemantauan dan pengendalian kualitas. Nah, jadi maksud dari pemantauan dan pengendalian kualitas tersebut adalah sistem elektronik atau komponen elektronik yang berada di dalam industri tersebut dapat mengetahui atau dapat memantau berapa sih kualitas produk yang akan kita buat tersebut. Misalnya kita dalam membuat produk ini 70% berhasil dan 30% kegagalan. Nah, kita dapat memantau dari perangkat elektronik tersebut. Lanjut ke 3, optimasi dan efisiensi energi. Nah, maksud dari optimasi efisiensi energi tersebut, jadi komponen elektronika itu ya yang kita tahu kan pasti menggunakan sebuah sumber daya energi yang kita dapat dari energi listrik. Nah, akan tetapi dari komponen elektronika sekarang semakin pesatnya perkembangan zaman, ada yang namanya panel surya. Jadi sebuah panel surya tersebut dapat mengubah energi panas yang didapatkan dari cahaya dan sinar matahari tersebut diubah dan dikonversi menjadi energi listrik. Nah, energi listrik tersebut ya bisa berperan untuk terjalannya proses manufaktur yang terdapat di dalam industri tersebut.
Lanjut, yang keempat, situ ada manajemen inventaris dan logistik. Jadi pada poin 4 tersebut kita dapat memikirkan nih laba rugi dan laba untung kita pada pada proses manufaktur tersebut, karena di dalam industri layaknya hal sebuah pabrik, di situ pasti ada sudah ada sebuah komponen ataupun perangkat elektronik yang dapat memanajemen sebuah inventaris pada industri dan juga logistik yang dibutuhkan pada industri tersebut. Nah, lanjut ke poin terakhir, yaitu perawatan prediktif dan juga pemeliharaan. Mungkin secara garis besarnya tersebut, perawatan prediktif dan pemeliharaan tersebut adalah maintenance atau perbaikan secara keseluruhan. Maksudnya perbaikan secara keseluruhan adalah setiap bulan. Nih contohnya kita kan misalnya mempunyai kendaraan bermotor, pasti kita setiap bulan kan ada maintenance. Contohnya mengganti oli pada motor tersebut. Lanjut ke slide ketiga. Oke, baik, lanjut. Ya, di sini pada slide ketiga saya akan menjelaskan dari poin-poin tersebut. Jadi implementasi elektronik industri dalam berbagai sektor. Nah, sektor yang dimaksud tersebut terdapat 4 poin di dalam slide tersebut. Yang pertama manufaktur, yang kedua energi, yang ketiga transportasi, yang keempat layanan. Nah, untuk yang pertama itu manufaktur, mungkin sudah sempat saya jelaskan tadi 3 poin tersebut, tapi saya akan jelaskan ulang. Jadi otomasi proses itu jadi semua sistem kendali dari segi monitoring, controlling system, dan juga maintenance system yang terdapat pada industri itu ada hubungannya atau ada sangkut pautnya dengan perangkat-perangkat elektronik. Nah, lanjut ke pemantauan kualitas. Nah, pemantauan kualitas tersebut, jadi kita dapat mengetahui nih kualitas sebuah produk yang kita buat atau yang kita rancang. Misalnya kita mempunyai persentase 70% produk yang kita buat ini berhasil dan 30%-nya sebuah laba kegagalan. Nah, kita dapat memantau dengan perangkat elektronik yang ada pada industri atau pabrik tersebut. Lanjut ke manajemen inventaris. Maksud dari manajemen inventaris ini, jadi kita dapat mengetahui laba rugi dan laba untung kita pada manufaktur tersebut, karena seiring perkembangan zaman kita sudah dapat menemukanlah perangkat elektronik yang dapat membantu kita dalam menunjang manusia dalam melaksanakan pekerjaan yang ada pada saat ini. Lanjut ke poin kedua, yaitu energi. Yang pertama, sistem kontrol dan juga distribusi daya. Jadi yang dimaksud sistem kontrol dan distribusi daya tersebut adalah sistem kontrol yang berada pada entah gardu induk, entah gardu-gardu yang ada di pinggir jalan, itu untuk dari sistem pendistribusian daya atau pendistribusian energi itu full dijalankan secara otomasi sekarang, dan untuk manusia tinggal mengontrol atau mengeceknya bisa lewat handphone. Nah, jadi peran implementasi elektronika industri dalam energi seperti itu. Lanjut ke poin kedua, yaitu penghematan energi. Mungkin kita bisa mengambil contoh kecilnya, yaitu surya panel yang biasa kita ketahui lah. Jadi surya panel tersebut dapat mengubah sebuah energi panas yang dia dapat dari sinar atau cahaya matahari diubah menjadi energi listrik yang dapat didistribusikan ke misalnya kita mengolah sebuah pabrik nih, mempunyai sebuah pabrik. Nah, kita ingin menghemat nih biaya dari energi listrik tersebut. Kita bisa mengefisiensikan biaya energi tersebut dengan surya panel tersebut. Nah, lanjut ke transportasi. Yang pertama, kendaraan listrik. Mungkin kalian sudah biasa lah untuk melihat kendaraan listrik pada zaman sekarang. Contohnya Tesla. Terus ya dari
brand BMW, Mercy, dan lain-lain. Nah, sekarang rata-rata sebuah perusahaan otomotif beralih fungsi yang dari awalnya sebuah mobil atau motor itu menggunakan bahan bakar bensin dan juga solar. Nah, namun beda halnya pada saat sekarang. Uh, setiap perusahaan berlomba-lomba untuk mengembangkan sebuah mobil atau motor yang tidak mengeluarkan emisi gas buang. Nah, maksud dan tujuan dari perusahaan tersebut ya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang terjadi pada saat ini. Lanjut ke poin kedua, yaitu sistem navigasi. Yang dimaksud sistem navigasi tersebut contohnya adalah Google Maps. Nah, misalnya kita tidak tahu untuk arah jalan kita, misalnya kita dari Balikpapan mau ke Samarinda, kita tidak tahu arahnya itu seperti apa, kita tinggal buka Google Maps lewat smartphone. Nah, kita tinggal ketik kita mau kemana. Nah, nanti dari Google Maps bisa menuntun kita sesuai dengan jalan yang kita tempuh pada saat itu. Lanjut ke perangkat IoT yang ada pada poin 4, yaitu layanan. Nah, maksud dari perangkat IoT tersebut adalah pada saat ini kita dengan mudah bertukar informasi maupun data dalam menggunakan smartphone yang ada di aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Line, Telegram, Facebook, dan lain-lain. Nah, jadi maksud dari implementasi elektronika industri dalam sektor layanan itu seperti itu. Mungkin saya dapat melanjutkan pada slide keempat. Nah, pada slide keempat yaitu pengembangan serta inovasi terhadap elektronika industri. Yang pertama ada Internet of Things. Nah, maksud dari Internet of Things tersebut ya kurang lebihnya seperti sama yang saya jelaskan pada poin keempat layanan tadi. Jadi kita itu inovasi pada poin 1 yang dimaksud IoT ini, yang awalnya kita untuk bertukar informasi atau berkirim kabar kepada keluarga atau kerabat yang harus menggunakan surat dulu baru dikirim ke kantor pos, lalu kantor pos mengirim ke penerima yang kita tuliskan di tersebut. Tapi tidak halnya dengan sekarang. Pada saat sekarang kita dengan mudahnya mengakses sebuah informasi, data, maupun berkabar dengan keluarga dengan sebuah aplikasi yang ada di dalam smartphone, contohnya WA, WhatsApp, di WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Lanjut ke poin 2, yaitu Industri 4.0. Jadi yang dimaksud Industri 4.0 tersebut adalah sebuah sistem modern pada industri yang kinerja atau sistem yang di dalam industri tersebut rata-rata menggunakan sebuah perangkat-perangkat elektronik yang tujuannya untuk memudahkan kita sebagai manusia dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Lanjut ke robotika kolaboratif. Nah, untuk pada poin 3 tersebut mungkin kalian tidak asing dengan yang namanya robot humanoid. Nah, maksud dari poin ketiga robotika kolaboratif ini adalah ada maksudnya dengan robot humanoid. Ya, fungsi dari robot humanoid tersebut kan membantu kita dalam mempermudah kita dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari kan. Nah, maksud dari robotika kolaboratif itu juga tersebut. Nah, jadi robot humanoid itu membantu kita dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Nah, itu termasuk inovasi terhadap elektronika industri. Lanjut ke pemeliharaan prediktif. Nah, ini dari sistem maintenance yang saya bilang tadi. Nah, jadi sistem maintenance sekarang rata-rata sudah menggunakan perangkat elektronik untuk mempermudahkan pekerjaan kita dalam sehari-hari. Lanjut ke energi terbarukan dan penyimpanan energi. Nah, ini ya sudah saya jelaskan juga tadi, yaitu solar panel atau panel surya. Itu dapat mengubah sebuah energi panas yang dihasilkan oleh matahari lalu diubah menjadi energi listrik dan didistribusikan kepada rumah-rumah ataupun pabrik yang kita kelola. Lanjut ke poin 6, kecerdasan buatan atau AI. Ya mungkin teman-teman sudah pada tahu ChatGPT,
Perplexity AI. Nah, itu sebenarnya guna dari kecerdasan buatan ini adalah untuk misalnya kita tidak tahu dalam memprogram laptop atau mengupdate Windows yang ada di laptop. Nah, kita bingung nih mau nanya ke siapa. Kalau pada zaman dulu kan kita harus mencari referensi dari buku untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, beda halnya dan sekarang ada AI, jadi kita tinggal bertanya, kita tinggal ketik, bisa kita VN. Nah, dari AI tersebut dapat membantu kita dan memberikan jawaban yang valid serta benar-benar sesuai dengan realita yang kita hadapi pada saat tersebut. Lanjut ke poin 5. Ya, di sini ada standar keselamatan industri. Jadi maksud dari standar keselamatan industri tersebut adalah jadi kita dalam melaksanakan dalam industri tersebut harus ada standar keselamatan yang perlu kita ketahui. Itu di situ ada terdapat 5 poin. Yang pertama keselamatan lingkungan, keselamatan mesin, keselamatan elektronika, yang 4 keselamatan kesehatan, dan keselamatan diri kita pribadi. Mungkin tidak perlu saya jelaskan poin per poinnya, mungkin dari teman-teman bisa mengetahui sendiri. Dari keselamatan lingkungan, ya peran kita di lingkungan seperti apa, terus peran kita di mesin itu seperti apa, dari elektronika seperti apa, dan peran kita untuk pribadi itu seperti apa. Secara simpelnya seperti itu. Lanjut ke etika profesional dalam elektronika industri. Nah, di sini terdapat 4 poin. Jadi dalam melaksanakan sebuah kegiatan di dalam industri yang ada hubungannya dengan elektronika industri, tidak luput dengan etika yang ada di dalam industri tersebut. Yang pertama itu ada etika profesional. Nah, jadi kita yang pertama itu kualitas dan keselamatan produk. Jadi kita harus memikirkan nih kualitas produk kita sampai dengan pembeli yang ada pada sebuah toko ataupun online shop. Jadi kita harus memikirkan tuh kualitas terus keselamatan dari produk itu seperti apa, agar dari pembeli itu memuaskan, nggak ada rasa kecewa atau hal apapun. Lanjut ke kerahasiaan data dan privasi data. Nah, maksud dari kerahasiaan data itu kita benar-benar nih merahasiakan. Misalnya kita punya sebuah strategi dalam berjualan atau apa segala macam, kita harus merahasiakan agar ya, karena di bidang industri itu tidak luput dari persaingan industri, makanya kita harus memiliki kerahasiaan dan privasi data pada tiap-tiap industri. Lanjut ke keandalan dan juga integritas. Mungkin untuk keandalan dan integritas tersebut ya tergantung dari personal atau masing-masing orang, dan juga tergantung dari totalitas beberapa orang dalam menjalankan sebuah kegiatan di industri tersebut. Lanjut ke kepatuhan hukum dan standar industri. Jadi dimaksud dengan kepatuhan hukum tersebut adalah kita nih misalnya dalam membuka sebuah industri, nah kita itu harus memikirkan dari standar-standar dalam membangun industri itu seperti apa, terus peraturan dan juga regulasi yang terdapat pada pemerintahan dalam membangun industri itu seperti apa. Jadi agar kita tidak mendapat teguran ataupun sanksi dari pemerintah karena kita membangun industri tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Lanjut ke tanggung jawab lingkungan dalam industri elektronika industri. Yang pertama ada pengelolaan limbah pabrik, pengelolaan limbah elektronik. Yang kedua reduksi penggunaan bahan berbahaya, efisiensi energi. 4 daur ulang dan penggunaan kembali. Yang kelima inovasi ramah lingkungan. Dari ke-5 poin tersebut, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.